Choose your character. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan penjelasan dari psikologi Islam dan sofistik. Psikologi Islam ada ilmu yang berbicara tentang manusia, terutama tentang kepribadian manusia yang bersifat filsafat, teori, metodologi, dan pendekatan problem dengan didasari sumber-sumber formal Islam dengan Al-Quran dan hadis. Akal, indera, dan intuisi. Psikologi Islam merupakan konsep psikologi modern yang mengalami filterisasi dan di dalamnya terdapat wawasan Islam yang berlandaskan dengan cara psikologi citra manusia. Menurut ajaran Islam yang mempelajari keunikan dan perilaku manusia sebagai ungkapan interaksi dengan diri sendiri, lingkungan sekitar, dan alam kerohanian dengan tujuan meningkatkan kesehatan mental dan kualitas yang beragam. Berikut tokoh-tokoh yang akan kami bahas dalam psikologi Islam dan sofistik. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu Zaid al-Balkhi. Abu Zaid al-Balkhi lahir pada tahun 235 sampai 322 Hijriah atau 849 sampai 934 sebelum Masehi. Memiliki nama asli Ahmad bin Sahol, merupakan seorang ilmuwan Islam yang memiliki kemampuan di berbagai bidang, meliputi bidang geografi, kedokteran, teologi, politik, filsafat, puisi, sastra, tata bahasa Arab, astrologi, astronomi, matematika, biografi, etika, sosiologi, serta lainnya. Al-Balkhi lahir di Syamistian, yang sekarang bagian dari wilayah Afghanistan. Al-Balkhi mengungkapkan konsep-konsep dalam menjaga kesehatan, yaitu ada konsep Al-Balkhi dalam menjaga kesehatan badan. Dalam bukunya, yaitu di bab pertama mengenai menjaga kesehatan badan, Al-Balkhi menggunakan metode pengetahuan yang singkat dan jelas sebagaimana ada pada prinsip-prinsip umum dari ilmu kesehatan, meliputi menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesehatan tempat tinggal, menjaga sanitasi air dan udara. Oleh karena itu, perlunya penentuan standar kualitas di semua bidang lingkungan dan memanfaatkan bidang ini serta mencarikan solusi untuk memastikan terpenuhinya kondisi kesehatan lingkungan tersebut. Pentingnya menjaga tubuh pada waktu sehat dan sakit dan memberikan aturan kebersihan individu sebagai pelaku utama yang harus memenuhinya. Secara umum, sebagaimana penyebab migrasi pada hewan-hewan tidak lain karena alasan utama menjaga kesehatan. Di samping prinsip-prinsip lingkungan hidup, juga karena adanya kesalahan prinsip-prinsip desain lingkungan, prinsip transisi, dan prinsip lingkungan yang tumpang tindih. Oleh karena itu, hal ini sangat penting diperhatikan dalam meningkatkan kondisi kesehatan lingkungan di tempat tinggal. Konsep Al-Balkhi dalam menjaga kesehatan jiwa. Dalam bukunya, yaitu di bab kedua mengenai menjaga kesehatan jiwa, Al-Balkhi mengatakan bahwa orang yang terpapar penyakit jiwa sama seperti halnya terpapar pada tubuhnya, bahwa gejala psikologis lebih melekat pada manusia dan karena itu kita wajib menjaga kesehatan jiwa tersebut dan juga menjaga diri dari gejolak meledak-ledak. Hal ini membuktikan hubungan timbal balik antara kesehatan jiwa dan kesehatan tubuh yang memiliki pengaruh satu sama lain. Al-Balkhi mengadopsi ukuran kesehatan jiwa pada apa yang disebutnya strategi dan membaginya menjadi dua bagian, yaitu strategi dari luar diri tergantung pada bantuan dokter biasanya, dan adapun trik yang datang dari dalam jiwa, apa yang kita ketahui sekarang dengan cara menjaga dan melindungi diri sendiri.
Salah satu karya dari Al-Balkhi adalah Kitab Maslahi Al-Abdan wal Anfus. Kitab ini membahas tema-tema yang berkenaan dengan menjaga kesehatan badan dan menjaga kesehatan jiwa. Kitab Maslahi Al-Abdan wal Anfus yang manuskripnya tersimpan di perpustakaan Hagia Sophia, di Hagia Sophia Library di Istanbul, Turki, terdiri dari 2 bagian, yakni Maslahi Al-Abdan yang mencakup 14 bab dan Masalah Al-Anfus yang mencakup 8 bab. Ibnu Khaldun lahir pada tanggal 27 Mei 1332 dan wafat pada tanggal 17 Maret 1406. Nama lengkap dari Ibnu Khaldun adalah Abd al-Rahman. Dia dilahirkan di Tunisia, Afrika Utara pada tahun 732 Hijriah atau 1332 Masehi dari keluarga pendatang dari Andalusia, Spanyol Selatan yang pindah ke Tunisia pada pertengahan abad ke-7 Hijriah. Asal keluarga Ibnu Khaldun yang sesungguhnya dari Hadramaut, Yaman Selatan. Nama Ibnu Khaldun diambil dari nama kakeknya ke-9, Khalid bin Utsman. Kakeknya ini merupakan pendatang pertama dari keluarga Andalusia sebagai anggota pasukan Arab penakluk wilayah bagian selatan Spanyol. Khalid kemudian lebih terkenal dengan panggilan Khaldun sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi penduduk Andalusia dan Afrika Barat Laut waktu itu, yakni penambahan pada akhir nama dengan un sebagai pernyataan penghargaan kepada keluarga penyandangnya. Dengan demikian, Khalid menjadi Khaldun. Pemikiran dari Ibnu Khaldun. Sebagai seorang filosof muslim, pemikiran Ibnu Khaldun sangatlah rasional dan banyak berpegang kepada logika. Hal ini sangat dimungkinkan karena Ibnu Khaldun pernah belajar filsafat pada masa mudanya. Banyak pemikiran para filosof sebelumnya telah mempengaruhi pemikiran filsafatnya. Tokoh yang paling dominan mempengaruhi pemikiran filsafat Ibnu Khaldun adalah Al-Ghazali dalam masalah logika, karena hasil pemikiran logika tidak dapat diandalkan, sedangkan Ibnu Khaldun masih menghargainya sebagai metode yang dapat melatih seorang berpikir sistematis. Pengaruh psikologi terhadap Ibnu Khaldun. Robert Finn misalnya mengatakan Hobbes Locke Rousseau bukanlah tandingannya dan nama-nama tidak layak disebut bersama-sama. Sementara Lewis menempatkan Ibnu Khaldun sebagai pemikir kenamaan abad pertengahannya. Ibnu Khaldun mempunyai pikiran-pikiran yang belum pernah ia ungkapkan oleh sebelumnya. Pakar pendidikan sebelumnya, pembahasan tentang pendidikan Ibnu Khaldun meliputi tujuan pendidik, metode pendidik, peserta didik, dan pendidik. Pendapat ini dikemukakan oleh Wafi. Menurutnya Ibnu Khaldun adalah imam dan mujadid dalam ilmu pendidikan dan psikologi pendidikan. Tokoh Islam dari Abdullah Nash'Ulwan, lahir pada tahun 1928 dan meninggal pada tahun 1987 di tanggal 29 Agustus. Abdullah Nash'Ulwan lahir di kota Halab, Suriah, tepatnya di daerah Qadi Askar pada tahun 134 Hijriah sampai dengan 1928 Masehi. Beliau lahir dalam keluarga yang taat dengan agama, terkenal berbudi luhur, dan mementingkan akhlak Islam. Dalam pergaulan antara sesama, beliau adalah seseorang yang mendasarkan idenya terhadap Al-Quran dan hadis Rasulullah, sehingga sampai-sampai beliau tidak pernah mengambil referensi barat kecuali dalam kondisi tertentu. Beliau mempunyai nama lengkap yaitu Al-Ustadz Syekh Abdullah Nash'Ulwan. Abdullah Nash'Ulwan pada tahun yang sama, 1954, ia belum sempat meraih gelar doktor pada perguruan tinggi tersebut karena diusir dari negeri Mesir karena ia seorang aktivis dalam organisasi Ikhwanul Muslim yang dikenal dengan ajarannya radikal, yaitu tahun 1954.
Abdullah Nasir Ulwan aktif menjadi seorang dai. Pada tahun 1979, Abdullah Nasir Ulwan meninggalkan Suriah menuju ke Jordan. Di sana beliau tetap menjalankan dakwahnya dan pada tahun 1980 beliau meninggalkan Jordan ke Jeddah, Arab Saudi setelah mendapatkan tawaran sebagai dosen di Fakultas Pengajaran Islam di Universitas Abdul Aziz dan beliau menjadi dosen di sana. Beliau berhasil memperoleh ijazah doktor di Universitas Al-Azhar Pakistan pada tahun 1982 dengan konsentrasi fiqh dakwah dan wahdahiyah. Pemikiran dari Abdullah Nasir Ulwan. Salah satu pemikiran pendidikan Abdullah Nasir Ulwan adalah dalam bukunya yang berjudul Tarbiyatul Aulad fil Islam atau telah diterjemahkan menjadi pendidikan anak dalam Islam. Menurut pandangan beliau, pendidikan anak dimulai pada fase pernikahan. Pengaruh psikologi terhadap Abdullah Nasir Ulwan. Dalam psikologi pendidikan modern, psikologi pendidikan anak yang dikemukakan oleh Abdullah Nasir Ulwan membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pola asuh anak. Fokus utama dengan psikologi pendidikan, menurut Abdullah Nasir Ulwan, udah pada sistem pendidikan dengan hukum. Pemberian hukuman yang asalnya seenaknya dan tanpa perhitungan, kini ada hukumnya. Pendidik tidak terburu menggunakan pukulan, kecuali setelah menggunakan semua metode lembut yang mendidik dan membuat jerah. Saya akan menjelaskan tentang Zakiyah Darajat. Biografinya, ia lahir pada 6 November 1929 dan meninggal pada 15 Januari 2013. Zakiyah Darajat merupakan salah seorang psikolog muslim. Selain itu, dia pun memiliki perhatian yang luar biasa terhadap pendidikan Islam. Karena latar belakang pendidikan Zakiyah Darajat dalam bidang psikologi, sehingga pemikiran pendidikan pun cenderung ke arah pendidikan jiwa, terutama kesehatan mental. Adanya kecenderungan pendidikan yang demikian agaknya menjadi perbedaan yang signifikan dari para pemikir pendidik Islam yang lain. Semasa hidup, Zakiyah mengabdikan diri kepada ilmu pengetahuan. Ia banyak menulis buku psikososial dan mengajar di berbagai perguruan tinggi Islam seluruh Indonesia. Kisah Zakiyah memajukan pendidikan madrasah dimulai pada awal masa kekuasaan Soeharto, seperti dicatat dalam Ulama Perempuan Indonesia pada tahun 2002, yang disunting Jajat Burhanuddin. Pemerintah Orde Baru menginstruksikan penyelarasan pendidikan agama dan nasional atau umum selesai peristiwa G30S. Saat itu pemerintah berusaha mencari legitimasi dari rakyat yang mempersepsikan kehancuran negara akibat ulah kaum komunis. Peranan pendidikan Islam dalam kesehatan mental. Menurut Zakiyah, konsep pendidikan Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan Islam mencakup semua dimensi manusia sebagaimana ditentukan Islam. Yang kedua, pendidikan Islam menjangkau kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat secara seimbang. Yang ketiga, pendidikan Islam memperhatikan manusia dalam semua gerak kegiatannya serta mengembangkan padanya daya hubungan dengan orang lain. Keempat, pendidikan Islam berlanjut sepanjang hayat, mulai manusia sebagai janin dalam kandungan ibunya sampai kepada berakhirnya hidup di dunia. Kelima, landasan pendidikan Islam menurut Zakiyah adalah Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Pendapat Zakiyah bahwa pada dasarnya tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia muslim yang sehat mentalnya, sedangkan kesehatan mental merupakan salah satu ilmu jiwa atau psikologi. Kali ini saya akan menjelaskan salah satu tokoh, yaitu Profesor Dr. Malik Badri. Profesor Dr. Malik Badri yang merupakan fellow dari UIAM, merupakan senior konsultan di Clinical Psychologist, lahir di Rufa'ah, Sudan tanggal 16 Februari tahun 1932. Beliau merupakan anggota The British Psychological Society di tahun 1977 dan pemegang gelar C-Cycle, dan merupakan anggota Dewan Pakar UNESCO dan pendiri International Association of Muslim Psychologists. Profesor Dr. Malik Badri juga dikenal sebagai Bapak Psikologi Islam.
Pendidikan yang ditempuh oleh Profesor Dr. Malik Badri. Pada tahun 1956, ia mendapatkan gelar sarjana dan diploma in education pada American University of Beirut dengan pencapaian yang memuaskan. Program magister dilanjutkannya pada universitas yang sama di tahun 1958. Di tahun 1961, beliau mendapatkan PhD dari University of Leicester di Inggris dan Postgraduate Certificate of Clinical Psychology dari Departemen Psikiatri, Middlesex Hospital Medical School of London University pada tahun 1966. Pandangan dari Profesor Dr. Malik Badri dalam Islamisasi Psikologi. Pandangannya mengenai Islamisasi psikologi terbagi dalam dua teori, yaitu yang pertama, dengan cara mengubah orang menjadi muslim yang lebih baik. Adapun yang kedua ialah dengan cara menjadikan psikologi sebuah ilmu yang sesuai dan bermanfaat bagi umat Islam. To use Islam to help Muslims. Menurutnya, membangun psikologi Islam tidak semudah membalik telapak tangan. Ia memerlukan kerja kolektif yang serius dan memakan waktu lama. Lewat karyanya Dilema Psikolog Muslim, membuat Profesor Dr. Malik Badri mendobrak dunia perpsikologian Islam. Dari bukunya The Dilemma of Muslim Psychologists atau Dilema Psikolog Muslim, adanya ketidakselektifan psikolog Muslim menurutnya yang menyebabkan mereka mengikuti pola pikir dan pendekatan kaum Yahudi dan Kristen. Meskipun cara itu berkualitas rendah dan tidak Islami. Persis seperti yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, bahkan jika mereka masuk ke dalam lubang biawak pun, orang Islam tanpa pikir panjang akan mengikutinya, yakni mengambil bulat-bulat psikologi barat modern dan menerapkannya di dalam dunia Islam. Lebih lanjut dalam karyanya, ini diungkapkan bahwa psikologi memiliki cakupan wilayah yang sangat luas. Hanya beberapa saja yang layak disebut sains, adapun lainnya adalah pseudoscience. Hal yang demikian penting diketahui bagi psikolog Muslim ialah untuk pandai memilah mana yang berguna dan mana yang bermasalah. Misalnya, umat Muslim jelas menolak asumsi psikologi behavioristik bahwa manusia itu hanyalah hewan belaka. Namun, terapi behavioristik yang menekankan pentingnya imbalan dan ganjaran boleh saja diterapkan. Namun sebagai Muslim, alangkah baiknya kalau diikuti juga petunjuk dan tuntunan Islam dalam menangani penderita. Disinilah perlunya psikolog Muslim juga memiliki wawasan keilmuan Islam yang memadai. Saya akan menjelaskan tentang Hana Jumhana Bastaman. Biografinya, ia lahir di Padaharang, sebuah kecamatan di Ciamis Selatan, Jawa Barat pada tanggal 4 November 1939. Ia lahir dari pasangan Muhammad Sabri Wiratmaja dan Siti Zubaidah. Ayah Bastaman pada masanya adalah seorang khalifah di tingkat kecamatan. Selain itu, ayahnya juga seorang penulis atau pengarang sastra lama. Pendidikan Bastaman dimulai dari SD di desanya Padaharang. Akan tetapi menginjak kelas 4 ia pindah ke Bandung, kemudian SLTP dan SLTA ia selesaikan di SMP Negeri 2 dan SMA Negeri 5 Bandung. Bastaman juga sempat menimba ilmu hukum pada Universitas Padjadjaran Bandung selama 1 tahun. Karena alasan tertentu, akhirnya Bastaman memutuskan untuk menyelesaikan studi S1-nya pada Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. S2-nya ia peroleh di universitas yang sama tahun 1994 dengan tesis berjudul Keberhasilan Pengembangan Hidup Bermakna, Studi Kasus atas Pribadi-pribadi dengan Pengalaman Tragis. Pada tahun-tahun terakhir ini, Bastaman begitu berminat pada gagasan psikologi Islami serta psikologi humanistik dan logoterapis. Selain itu, ia juga berminat pada bidang sufi dan tasawuf. Pengabdian Bastaman berprofesi sebagai staf pengajar atau dosen tetap pada jurusan Psikologi Klinis Fakultas Psikologi Universitas Indonesia yang mengambil spesialisasi di bidang psikologi kepribadian, psikodiagnostik, dan agama Islam. Ia juga aktif sebagai psikolog klinis di Rumah Sakit Cipta Mangunkusumo dan Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat, serta menjadi pemandu bagi pelatihan pengembangan pribadi, perilaku asertif, analisis transisional, dan logoterapi. Bastaman dan psikologi Islam.
Ketertarikan Bastaman kepada gagasan psikologi Islam sebetulnya timbul jauh sebelum diskursus mengenai persoalan itu menjadi populer di kalangan ahli psikolog seperti sekarang ini. Bagi Bastaman, corak psikologi yang lahir dari budaya barat sangat antroposentris. Manusia hanya dilihat dari unsur-unsur ragawi, kejiwaan, dan lingkungan sebagai penentu utama perilaku dan corak kepribadian. Bastaman yakin bahwa wawasan filsafat mengenai manusia yang menyeluruh dan lengkap harus dicari dalam Al-Quran. Secara definitif, simposium tersebut berhasil membuat rumusan konsepsi teoritis sementara mengenai corak psikologi berwawasan Islam yang disebut dengan psikologi Islami.